Oke, tadi di video kedua sudah saya berikan contoh bagaimana cara menentukan dimensi dari besaran turunan. Saya berikan contoh dua kan tadi volume dan kecepatan. Kemudian untuk percepatan dan gaya nanti bisa kalian coret-coret sendiri untuk bahan belajar. Terus ini ada tabel kosong tentang besaran turunan. Bisa diisi juga untuk bahan latihan supaya lebih paham lagi tentang materi dimensi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang vektor. Vektor seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai dua variabel, yaitu besar atau nilai dan arahnya. Contohnya adalah perpindahan, itu termasuk dalam besaran vektor. Nah, vektor sendiri itu ditulis dalam huruf cetak tebal. Ini ya, cara penulisannya kalau vektor itu huruf cetak tebal atau diberi tanda panah di atas huruf. Jadi ada dua cara penulisan, dengan cetak tebal dan dengan memberikan tanda panah di atas huruf. Oke, jadi ini yang di bawah adalah contoh vektor. Perpindahan dari A ke B dinyatakan dengan vektor R. Jadi panjang dari anak panah itu menunjukkan nilai vektor atau besarnya vektor, sementara arah dari anak panah itu menunjukkan arah vektor. Seperti di sini ya. Vektor digambarkan dengan suatu anak panah. Panjang anak panah menunjukkan besar vektor, sementara arah anak panah itu menunjukkan arah vektor. Jadi panjangnya menunjukkan besar vektor, kemudian arahnya menunjukkan arah vektor ya. Oke, next. Notasi vektor. Notasi analitis itu maksudnya kita menguraikan vektor ke dalam komponen-komponen penyusunnya. Nah, misal kita langsung lihat vektor A, seperti di gambar yang sebelah kiri, vektor A, kita uraikan ke dalam komponen penyusunnya, yaitu diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Komponen vektor A pada sumbu X kita sebut dengan AX. Sedangkan komponen vektor A terhadap sumbu Y kita sebut sebagai AY. Selain diproyeksikan terhadap vektor satuannya, selain diproyeksikan kepada komponen-komponennya, dalam vektor juga kita ada yang disebut sebagai vektor arah atau vektor satuan. Vektor arah ini adalah vektor yang besarnya 1 dan arahnya sesuai dengan sumbu yang didefinisikan. Maksudnya, sumbu X seperti yang atas ini, sumbu X itu vektor satuannya adalah I. Kemudian, sumbu Y vektor satuannya adalah J. Dan sumbu Z itu vektor satuannya adalah K. Ini kalau dalam 3 dimensi, jadi sumbu X, Y, Z. Sementara kalau sumbu X dan Y aja, berarti X-nya vektor satuannya I, vektor satuan X-nya adalah I, dan vektor satuan sumbu Y adalah J. Sehingga secara analitik kita menguraikan sebuah vektor ke dalam komponennya serta ke dalam vektor satuan. Jadi misal kita lihat yang gambar yang sebelah kiri, karena ini adalah 2 dimensi, diproyeksikan pada X dan Y,
Sehingga notasi analitisnya adalah vektor A sama dengan AXI plus AYZ, di mana AX ini adalah komponen pada sumbu X. Kemudian I adalah vektor satuan pada sumbu X. Ditambah AY adalah komponen vektor pada sumbu Y. Dan J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Nah, ini adalah notasi analitik dari vektor. Kemudian, untuk menentukan besarnya vektor, dapat digunakan rumus di bawah, di mana mutlak A, atau ini adalah lambang untuk mencari besarnya vektor, sama dengan akar dari penjumlahan komponen vektor pada tiap sumbu yang dikuadratkan. Jadi rumusnya ini ya, akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, kalau misalnya vektornya dalam 3 dimensi, berarti tinggal akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Jadi itu untuk menentukan besarnya vektor. Oke, next contoh soal. Jadi di sini kita punya sebuah vektor berpindah dari titik 2,2 ke titik minus 2,5. Gambarkan keadaan tersebut dalam koordinat kartesian. Kemudian tentukan vektor perpindahan gerak tersebut dan tentukan besar perpindahan gerak tersebut. Oke, penyelesaian yang A. Nah, kan tadi vektornya berpindah dari titik 2,2 ke titik min 2,5. Seperti yang kita tahu juga di matematik, bahwa dalam koordinat kartesian, titik yang sebelah kiri ini disebut mewakili titik pada sumbu X. Sementara yang sebelah kanan ini ada mewakili titik pada sumbu Y. Kita gambarkan dulu dalam koordinat kartesian. Karena titik awalnya 2,2, berarti letak titik adalah di koordinat X2 dan Y2. Jadi kalau dihubungkan dengan garis putus-putus, kita akan ketemu satu titik di sini, yaitu titik pangkal. Kemudian, ke titik min 2,5. Jadi, sumbu X-nya min 2, sumbu Y-nya 5. Kita lihat X-nya min 2, sebelah kiri, kemudian ditarik ke atas sampai Y-nya sama dengan 5. Oke, jadi kita ketemu lagi titik 1 di atas. Nah, setelah digambar, kita hubungkan antara titik pangkal dan titik ujung. Seperti ini, dan jangan lupa berikan anak panah sesuai dengan arah perpindahannya. Jadi untuk penyelesaian dari poin A adalah gambar berikut. Kemudian, tentukan vektor perpindahan gerak. Vektor perpindahan gerak ini artinya kita mengurangi komponen-komponen penyusunnya. Jadi nilai X ujung dikurangi X pangkal pada sumbu dengan vektor satuan I ditambah Y ujung dikurang Y pangkal dengan vektor satuan J. Jadi, yang komponen sumbu X dikurangi dengan komponen sumbu X, kemudian komponen sumbu Y dikurangi dengan komponen sumbu Y. Kalau kita hitung, X ujung itu adalah minus 2, dikurangi X pangkalnya 2 juga. Kemudian jangan lupa vektor satuan pada sumbu X adalah I, ditambah Y ujungnya kan 5. 5 dikurangi Y pangkalnya 2. Kemudian vektor satuan pada sumbu Y itu adalah J. Sehingga kita bisa tulis min 2 kurang 2 itu sama dengan minus 4 I ditambah
5 kurang 2, 3J. Jadi, vektor perpindahannya adalah minus 4I ditambah 3J. Kemudian, poin C, kita disuruh tentukan seberapa besar perpindahan gerak. Tinggal digunakan rumus yang kuadrat tadi. Besar vektor yaitu akar komponen sumbu X kuadrat ditambah komponen sumbu Y kuadrat. Nah, tadi kan komponen sumbu X-nya kita dapat, kita dapat ini ya, 4, ini komponen sumbu X, minus 4 maksud saya, kemudian komponen sumbu Y-nya adalah 3. Sehingga kalau dimasukkan, akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 satuan. Jadi besar vektor perpindahannya adalah 5 satuan. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan vektor. Jadi, antara vektor yang satu dengan vektor yang lainnya itu dapat dijumlahkan, sehingga akan membentuk vektor yang baru. Tanda positif dalam penjumlahan vektor mempunyai arti dilanjutkan. Jadi, A plus B mempunyai arti vektor A dilanjutkan oleh vektor B. Dan secara geometris dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, sebentar. Oke, misal kita punya dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Ini anggap aja lurus ya, vektor A dan vektor B. Vektor B, kemudian dijumlahkan. Cara menggambarkan penjumlahan antar dua vektor, kita ambil salah satu vektor, misalnya ini vektor A. Vektor A kan bentuknya, sebentar. Ini kayaknya bikin... Oke, kita lanjut. Misalkan kita punya dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Cara untuk menggambarkan penjumlahan vektor, itu kita ambil vektor A, digambar dulu vektor A, kemudian di ujung vektor A ini kita gambar pangkal dari vektor B, jadi langsung dilanjut di atas pangkalnya. Jadi, ujung vektor A bertemu dengan pangkal dari vektor B. Oke, kemudian vektor baru yang terbentuk adalah kita tarik garis dari ujung dari pangkal vektor A ke ujung dari vektor B. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini adalah vektor hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Jadinya ini. Oke, selanjutnya adalah pengurangan vektor. Kalau pengurangan vektor, cara penggambarannya itu sama dengan penjumlahan vektor. Hanya kita perlu menyatakan dalam negatif. Jadi arahnya dibalik. Misal, di dalam yang bawah ini, kita punya vektor A dan vektor B. Cara mengurangkannya adalah kita tarik vektor B, kemudian ditambah dengan minus dari vektor A. Kalau minus dari vektor A itu artinya berbalikan arah dengan vektor A. Kan vektor A-nya arahnya ke atas ini, kemudian setelah menjadi minus vektor A, jadi arahnya ke bawah. Seperti tadi juga, cara gambarnya, kita gambar dulu salah satu vektor, kemudian ujung dari vektor itu menjadi titik pangkal kita menambahkan vektor yang lainnya. Jadi, ujung vektor B
terus dihubungkan dengan pangkal dari vektor minus A. Lalu kita tarik garis dari pangkal B ke ujung minus A yang tadi, seperti ini, sehingga kita ketemu vektor baru, yaitu yang nilainya B dikurang A. Oke, gitu ya. Selanjutnya, hukum operasi penjumlahan vektor. Yang pertama adalah hukum komutatif. Artinya, seperti yang dituliskan dalam rumus ini, urutan suku dalam penjumlahan vektor itu tidak berpengaruh. Jadi kalau misal dihitung A plus B, itu nilainya akan sama dengan B plus A. Jadi tidak apa dibolak-balik kalau dalam penjumlahan vektor. Kemudian ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu dinyatakan dalam rumus ini. Misal kita punya dalam kurung A plus B plus C, itu nilainya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Jadi, misal kita selesaikan dulu penjumlahan antara vektor A dengan B, baru ditambahkan C. Itu hasilnya akan sama dengan ketika kita menyelesaikan vektor B plus C terlebih dahulu, baru ditambahkan A maksud saya. Jadi hasilnya akan sama sesuai dengan rumus itu. Oke, nah vektor A dan B sebagaimana yang sudah dicontohkan, jika dinyatakan dalam notasi analitis atau dibagi dalam komponen-komponen penyusunnya, itu akan ditunjukkan dalam bentuk ini. Jadi vektor A ketika dibagi dalam komponen penyusunnya, dia akan menjadi AX I plus AYZ plus AZK. Kemudian yang B juga sama. Ketika diuraikan menjadi BXI, BYZ, dan BZK. Nah, maka operasi penjumlahan dan pengurangan vektor dinyatakan secara analitik dengan mengurangi atau menjumlahkan komponen-komponen yang searah. Misal, kalau untuk penjumlahan vektor A dan vektor B, kita tinggal jumlahkan nilai-nilai pada komponen yang sama atau pada sumbu yang sama gitu ya maksudnya. Jadi misal A plus B, AX, BX dijumlahkan. Terus jangan lupa vektor satuannya I plus komponen sumbu Y juga dijumlahkan pada komponen sumbu Y. Jadi AY plus BY J maksudnya ditambah komponen sumbu Z juga dijumlahkan terhadap sama komponen sumbu Z. Jadi AZ plus BZK. Kemudian kalau pengurangannya juga sama caranya, hanya yang membedakan tanda minusnya yang ada di sini. Kalau minus berarti vektor pada sumbu X sama-sama dikurangi dengan komponen pada sumbu X. Yang sumbu Y dengan sumbu Y juga dikurangin. Kemudian yang Z juga dengan sumbu Z. Lalu jangan lupa vektor satuannya pada masing-masing sumbu. Contoh. Oke. Sebentar. Nah, misal dalam ini kita lihat contoh vektor A 4i plus 3j plus 4i min 3j plus k. Kemudian vektor B adalah min i plus j plus 4k. Tentukan A plus B dan A min B. Oke, kita yang A dulu ya. A plus B, susah. Plus B. Oke, sebentar, ini agak lama sih kayaknya.
Kan tadi yang komponen sumbu X kita jumlahkan dengan komponen sumbu X. Komponen sumbu X kan kita punya A dan minus 1. Ini nggak ditulis. Minus 1-nya. 4 plus minus 1. Oke, sebentar tutup kurung. Vektor satuannya I ditambah komponen sumbu Y dengan komponen sumbu Y juga. Ini sebenarnya depannya 1 ya, tapi nggak ditulis. Minus 3 ditambah 1 J tambah yang komponen sumbu X ini 1 ya di depannya, 1 ditambah 4. Vektor satuannya K. Oke, sama dengan kalau kita jumlahkan 4 tambah minus 1. Hasilnya kan 3 ya, 3I ditambah min 3 plus 1. Min 3 plus 1 hasilnya adalah minus 2. Minus 2J. Kemudian ditambah 1 plus 4, 5K. Nah, atau bisa juga kita tulis 3I minus 2J plus 5K. 5K. Nah, ini untuk hasil penjumlahan dua vektor yang tadi. Lalu bagaimana kalau pengurangan? B, poin yang B itu adalah vektor A dikurang vektor B. Sama dengan komponen sumbu X dikurangi dengan komponen sumbu X. Jadi yang A, komponen sumbu X dari A kita punya nilainya 4 dikurangi minus 1 ya yang depan, minus 1, 4 min 1 I, jangan lupa I-nya, ditambah komponen sumbu Y. Ini ada min 3 minus 1 J plus komponen sumbu Z lagi. 1 dikurang 4K. Oke, ini kalau kita selesaikan 4 min 4 jadinya kan 5. Min ketemu min jadi plus. Akhirnya kita dapat 5I. Kemudian plus min 3 min 1. Hasilnya min 4. J. Ini J harusnya ya. Ditambah 1 dikurang 4. Minus 3. Minus 3K. Oke, atau boleh juga ditulis 5I dikurang 4J. Oh, sorry, salah ya. Dikurang
4J dikurang 4J dikurang 3K. Oke, jadi ini adalah pengurangan vektornya.